Sebelum saya memulai, Mimin mau minta saran kepada teman-teman semua untuk memberi masukan. Menurut kalian, pembawaan narasi mana yang menurut kalian nyaman? Versi rangkuman seperti video ini, namun sering ada detail yang terlewat, atau versi lengkap dari video sebelumnya, dengan full dialog antar karakter? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akan Mimin jadikan acuan untuk pembawaan ke depannya. Oke, kembali ke cerita. Di dalam dunia tongkat yang tenang, Mei menatap sisa-sisa energi yang berputar di sekitar telur monster yang berharga. Pikirannya masih tidak percaya pada pengorbanan yang telah dilakukan. Ia bertanya dengan nada ragu, apakah pantas mengeluarkan 100 miliar mutiara Reiki? Lin Yue yang berdiri dengan tenang, tersenyum tipis. Keyakinan terpancar dari matanya saat ia menjawab, pantas dan untung besar. Tepat pada saat itu, suara Qinji memecah keheningan. Ketua, pertarungan dengan Zhang Lingyi sudah tiba. Waktunya telah tiba. Lin Yue mengangguk singkat, baik, aku akan pergi ke sana. Mei, yang kini tugasnya menjaga telah usai, menyatakan dengan tegas akan ikut. Lin Yue pun menyetujuinya. Ia kemudian memberikan instruksi kepada rombongannya sebelum berangkat. Ayo, aku akan di depan. Kalian menjaga jarak denganku. Perjalanan ini tidak mungkin akan mulus. Seperti yang telah diperkirakan, perjalanan mereka segera dihadang. 5 sosok dengan aura yang luar biasa kuat muncul dari balik awan. Mereka adalah 5 tetua utama sekte putih yang memandang rendah pada Lin Yue. Lin Yue, kamu orang yang bisa membuat kami berlima serentak keluar. Kamu akan mati secara terhormat. Namun sebelum mereka bisa berbuat lebih jauh, para tetua sekte Didiao melesat maju, membentuk barisan pertahanan. Lawan kalian adalah kami. Jauh di belakang, rombongan si Suantian juga dihentikan oleh Nona Putih. Dengan tatapan dingin, ia merendahkan keputusan si Suantian untuk mempertaruhkan nasibnya pada Lin Yue. Namun si Suantian dengan tatapan yang melihat jauh ke depan, membalas dengan tenang, sayangnya. Kali ini kamu sudah salah menilai. Jalan Lin Yue pasti akan lebih jauh dari kita berdua. Dia akan memulai era barunya. Nona Putih hanya tertawa sinis, membanggakan putranya yang menurutnya ditakdirkan untuk menjadi seorang kaisar. Sementara pertempuran terjadi di berbagai titik, Lin Yue telah tiba di depan arena. Ia memberi perintah pada Mei, kamu tetap di sini. Bantu aku hadang tetua utama dan lainnya. Aku pergi ke arena bertarung terlebih dahulu. Di dalam arena, Zhang Lingyi berdiri dengan angkuh. Merasa lawannya tidak akan datang, ia memerintahkan wasit. Kalau begitu, umumkan saja. Saat wasit hendak mengumumkan kemenangannya, sebuah suara yang tenang namun menusuk memotongnya. Apakah tidak terlalu cepat mengumumkan hasil? Lin Yue muncul di arena, aku datang. Zhang Lingyi terbelalak kaget. Rencananya untuk menghabisi Lin Yue di perjalanan jelas telah gagal. Kenapa kamu masih bisa datang? Lin Yue tersenyum mengejek. Sepertinya kamu sangat menakutiku. Amarah Zhang Lingyi meledak. Aku menakutimu? Jangan bercanda. Duar! Ia melesat maju, tinjunya diselimuti energi yang menghancurkan. Bentrokan pertama terjadi dengan dentuman keras. Lin Yue dengan kekuatan barunya tidak hanya menahan tetapi juga mulai mendominasi. Ia mengubah wujudnya, diselimuti oleh aura gabungan antara kekuatan suci dan iblis. Raga sejati Buddha iblis. Zhang Lingyi yang meremehkan wujud itu terus menyerang. Namun, Lin Yue menyadari wujud ini saja tidak akan cukup. Sepertinya raga sejati masih termasuk lemah untuk berhadapan dengan hati putih. Kalau begitu aku harus mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya. Ia mengangkat tangannya, memanggil kekuatan kuno kitab Taiksu. Sebuah cakar naga raksasa terbentuk dari cahaya emas murni menghantam Zhang Lingyi hingga terpental. Belum selesai, Lin Yue melanjutkan dengan jurus pamungkasnya, kepala naga. Dari langit, sebuah kepala naga emas yang lebih besar dan lebih megah turun, siap menelan segalanya. Zhang Lingyi hanya bisa menatap ngeri. Satu kata terakhir keluar dari mulutnya sebelum cahaya keemasan itu menelannya. Gawat! Di ambang kehancuran, Zhang Lingyi mengerahkan sisa tenaganya untuk memanggil jurus pertahanan terakhir, pohon putih leluasa. Ratusan sulur berduri raksasa meledak dari tanah, membentuk sangkar pelindung yang kokoh. Namun, pertahanan itu sia-sia. Bum!
Kepala naga emas itu menghancurkan sangkar duri tanpa ampun. Dengan tatapan dingin, Lin Yue mengulurkan tangannya dan menarik paksa hati putih dari dada Zhang Lingyi. Hati putih menjadi milikku. Zhang Lingyi menjerit pilu saat sumber kekuatannya direnggut. Saat Lin Yue hendak melancarkan serangan terakhir, sesosok bayangan ungu melesat dengan kecepatan kilat. Plak! Nona Putih tiba tepat pada waktunya menahan serangan itu. Matanya menyala dengan amarah dan duka. Berani sekali melukai anakku. Aku akan membunuhmu. Pertarungan sengit kembali pecah, kali ini antara Lin Yue dan Nona Putih yang kekuatannya telah meningkat pesat. Si Xuantian mencoba menengahi, mengingatkan bahwa ini adalah duel hidup dan mati yang tidak boleh dicampuri. Namun Nona Putih yang kalap mengabaikannya dan memerintahkan seluruh sekte putih untuk menyerang. Di tengah kekacauan itu, saat Nona Putih menyatakan akan membunuh siapapun yang menghalangi, sebuah suara yang elegan namun tegas terdengar. Apakah termasuk aku? Sosok Nanru muncul dengan anggun. Kemunculannya mengejutkan semua orang, terutama Nona Putih yang wajahnya pucat pasi, melihat sosok yang seharusnya telah lama mati. Kebenaran mulai terungkap. Bisik-bisik menyebar di antara anggota sekte putih saat mereka menyadari bahwa Nona Putih telah berbohong selama ini. Dalam kemarahannya, Nona Putih berkata kepada Nanru, "Kamu sudah meninggalkan sekte bertahun-tahun, sekarang kau bukan orang sekte putih lagi. Matilah bersamanya." Saat itu Mei yang baru sampai di medan pertempuran dan menghampiri Lin Yue. "Siapa yang melukaimu?" tanyanya. "Nona Putih menimpali aku." "Lalu kenapa?" Mei Sektika menyerang Nona Putih. "Semua orang yang melukainya harus mati." Sebuah aura yang tak terbayangkan meledak dari tubuhnya. Aura seorang master tahap Emperor King sejati. Nona Putih terhempas mundur, matanya membelalak tak percaya. Sambil menenangkan Mei yang ingin balas menyerang, Lin Yue mengambil alih. "Tenang saja, serahkan saja padaku." Ia kemudian menoleh pada Zhang Lingyi yang gemetar di sudut arena. Tatapannya dingin seolah menjadi hakim yang akan memberikan vonis akhir. "Zhang Lingyi, kamu seharusnya tahu arti dari pertarungan hidup dan mati." Zhang Lingyi hanya bisa merintih ketakutan. "Ibu." Ancaman Lin Yue yang dingin menggema di arena. Nona Putih, meski terkejut dengan kekuatan Lin Yue, tetap berusaha melindungi putranya dengan menantang. Memangnya kenapa kalau pertarungan hidup dan mati? Lin Yue, bunuh anakku kalau berani." Lin Yue menerima tantangan itu tanpa ragu. "Kalau begitu jangan salahkan aku." Melihat para tetua sekte putih bergerak maju atas perintah Nona Putih, tatapan Lin Yue menjadi sedingin es. "Sepertinya kalian tidak begitu peduli dengan nyawa Zhang Lingyi. Kalau begitu." Ia tidak menyerang para tetua. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya ke arah Zhang Lingyi dan membisikkan nama sebuah jurus terlarang, penyembahan darah dan pemurnian jantung. Tidak ada ledakan, namun Zhang Lingyi tiba-tiba menjerit kesakitan saat vitalitasnya terkuras habis dari dalam. Dalam sekejap, ia rubuh tak bernyawa. Lin Yue menegaskan tindakannya. "Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Aku tidak suka ada orang yang ikut campur." Mata Nona Putih memerah karena duka dan amarah yang tak terkendali. Ia menjerit histeris, "Kamu mati sana." Kekuatan penuh seorang master tahap Emperor King meledak darinya. Namun pada saat itu kekacauan baru muncul. Pasukan sekte iblis Fusheng yang dipimpin oleh Yan Daosheng tiba, menyerang semua pihak untuk merampas keuntungan. Pertarungan tiga kubu yang brutal pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan, Lin Yue melihat kesempatannya. Semua orang segera naik ke tongkat. "Kita akan melarikan diri, cepat!" Rombongannya berhasil lolos, namun dari kejauhan, sebuah serangan tak terlihat berhasil mengenai si Xuantian, membuatnya terbatuk darah. Si Xiaoxian berteriak panik, "Ayah, kenapa kamu?" Setelah berhasil mundur, kelompok Lin Yue menganalisis situasi. Mereka kini menghadapi aliansi dua sekte besar dengan total 4 master tahap Emperor King yang bertujuan untuk melenyapkan sekte Xuanmen. Di tengah keputusasaan si Xuantian, Lin Yue justru menunjukkan keyakinan penuh. Dengan hati putih di tangannya, ia siap menghadapi perang besar. Setibanya di sekte Xuanmen, Lin Yue tidak membuang waktu. Ia segera mengatur formasi pertahanan total dengan presisi seorang jenderal perang.
Ia menugaskan Yauge dan para bidadari untuk menjaga gerbang barat dengan formasi pedang pembunuh laksa makhluk. Mujan dan perisai besi Xuanmen yang telah disempurnakan menjaga gerbang timur. Si Xuantian dengan formasi 8 arah kuno menjaga gerbang selatan. Tugas terpenting ia berikan kepada Mei. Kamu menjaga di bagian tengah, melindungiku untuk menerobos tingkatan alam. Segalanya tergantung padamu. Dengan token pengendali di tangan, Mei mengaktifkan formasi 4 arah pembunuh dewa, sebuah perisai energi raksasa yang menyelimuti seluruh sekte. Sementara benteng pertahanan siap menyambut musuh, Lin Yue duduk bermeditasi, menyerap kekuatan hati putih dan memurnikan emas hitam Wuji dengan api dingin 9 kegelapan. Tak lama kemudian, perang dimulai. Pasukan gabungan sekte putih dan sekte iblis Fusheng menyerang dari segala penjuru. Formasi pedang di gerbang timur meraung, menghalau gelombang pertama penyerang dengan ribuan pedang energi. Yan Daosheng melihat pertahanan yang saling terhubung itu, menyusun strategi baru. Ia memerintahkan serangan serentak ke 4 penjuru untuk menghancurkan pertahanan itu sekaligus. Saat pasukannya bersiap, ia menatap ke pusat formasi, mulai serang. Boom! Serangan besar-besaran yang terkoordinasi dilancarkan, mengancam untuk menghancurkan sekte Xuanmen dalam sekejap. Yan Daosheng dengan licik berhasil menembus lapisan pertahanan luar dan berhadapan langsung dengan Mei di pusat formasi. Setelah gagal mengintimidasi Mei, pertarungan sengit di antara keduanya pun tak terhindarkan. Yan Daosheng melancarkan serangan tipuan ke arah Lin Yue, memaksa Mei untuk bergerak menghalau. Namun, itu adalah sebuah jebakan. Serangan yang sesungguhnya menghantam Mei tanpa ampun. Gadis kecil, kamu masih terlalu polos, ejek Yan Daosheng. Mei terhempas, terluka parah. Pada saat yang sama, pertahanan di 3 penjuru lainnya mulai runtuh satu persatu. Di selatan, Nona Putih menghancurkan formasi 8 arah. Di barat, perisai besi hancur berkeping-keping. Di utara, si Xuantian telah dikalahkan. Sekte Xuanmen berada di ambang kehancuran total. Di tengah keputusasaan, hanya satu harapan yang tersisa. Si Xuantian berkata lemah, "Tidak, kamu sudah salah. Ada orang yang lebih kuat dari Yan Daosheng." Di dalam istana, aura Lin Yue meledak. Kekuatannya meroket menembus puncak tahap transcendence. Proses pembentukan kembali raga sejatinya hampir selesai. Mei melihat Yan Daosheng mempersiapkan serangan pamungkas untuk menghabisinya, sekaligus mengganggu Lin Yue mengambil keputusan nekat. Ia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya membentuk perisai teratai suci kekal abadi untuk melindungi Lin Yue. Yan Daosheng menyeringai kejam melihat pertahanan terakhir itu. Karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya. Serangan pamungkas Yan Daosheng menghantam perisai teratai suci milik Mei. Saat perisai itu hampir hancur dan Mei pasrah akan kematiannya, sesosok bayangan putih muncul, menahan serangan itu dengan mudah. Lin Yue telah kembali. Ia berterima kasih pada Mei. Xiao Mei Mei, terima kasih. Sisanya serahkan saja padaku. Sebuah aura yang tak terlukiskan meledak dari tubuhnya. Ia tidak hanya menyembuhkan luka Mei, tetapi juga mengumumkan pencapaian barunya. Aku adalah orang pertama tahap Emperor King, penyatuan 3 elemen. Kekuatan luar biasa ini terasa di seluruh medan perang. Lin Yue dari kejauhan mengendalikan perisai besi Xuanmen yang telah hancur untuk bangkit kembali dan melindungi Qing Qing, lalu menghabisi pasukan yang menyerangnya. Bunuh! Perintahnya menggema. Nona Putih yang dibutakan oleh duka menyerang Lin Yue secara membabi buta. Lin Yue, aku akan membalas dendam anakku. Namun, serangannya dihentikan dengan satu tangan. Dengan kekuatan barunya, Lin Yue melepaskan jurus telapak matahari raksasa, mengalahkan Nona Putih dalam satu serangan telak. Para penonton terdiam ngeri. Nona Putih kalah dalam satu serangan. Lin Yue kemudian mengungkapkan rahasia pahit. Kamu kasihan sekali. Kamu sampai sekarang masih tidak tahu anak kesayanganmu adalah orang yang mencelakaimu. Melihat kekuatan absolut ini, Yan Daosheng tidak lagi menyerang. Ia justru memberikan tawaran. Lin Yue, ayo bergabung denganku, oke? Lin Yue menatapnya dengan senyum misterius, lalu balas bertanya, bergabung denganmu? Ketua, bagaimana pendapatmu? Yan Daosheng
untuk menjadikan Lin Yue sebagai ketua sekte menggantung di udara. Namun, Lin Yue hanya menanggapi tawaran itu dengan sebuah pertanyaan santai tentang bagaimana jika ia menolaknya. Jawaban Yan Daosheng datang dengan cepat, dipenuhi ancaman dan kesombongan akan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Melihat Yan Daosheng memanggil senjata pusakanya, sebuah tongkat pembasmi iblis hitam yang langsung dikenali Lin Yue sebagai artefak dari sekte kekaisaran Asura. Xiao Yanyan berteriak cemas agar ayahnya tidak gegabah. Namun, pertarungan pikiran sudah dimulai. Lin Yue dengan tenang membongkar niat busuk di balik tawaran itu. Kalau aku tidak salah tebak, meski aku menyetujuinya, kamu juga akan membunuhku, betul? Yan Daosheng terkejut sesaat sebelum mengakui kebenarannya, menyatakan bahwa Lin Yue tidak pantas untuk putrinya yang ditakdirkan untuk sekte kekaisaran. Lin Yue melanjutkan mengungkap seluruh ambisi besar Yan Daosheng untuk menyatukan bagian dalam di bawah panji sekte Asura, membuat ketua sekte iblis itu terperangah. Bagaimana kamu mengetahuinya? Tanyanya tak percaya. Mengabaikan peringatan Lin Yue tentang bahaya senjatanya, Yan Daosheng yang marah melepaskan raga sejatinya. Aura ungu iblis meledak saat ia menyerang dengan pisau energi raksasa. Sebagai balasan, Lin Yue hanya mengulurkan tangannya, memancarkan cahaya keemasan suci yang dengan mudah menahan serangan itu. Boom! Justru Yan Daosheng yang terpental, merasakan energinya sendiri berbalik melukainya. Ia menyadari bahwa energi Lin Yue begitu aneh dan akan sangat sulit dikalahkan. Dalam keputusasaan, ia mencoba mengerahkan energi yang lebih besar melalui tongkat pusakanya. Namun, Lin Yue melihat celah. Dengan sebuah tendangan cepat, ia menghantam Yan Daosheng, membuat senjata terkutuk itu lepas kendali. Energi iblis yang diserapnya kini mengamuk. Kenapa? Kenapa seperti ini? Rintih Yan Daosheng saat kekuatan miliknya menghancurkan tubuhnya dari dalam. Raga sejati yang mengamuk itu kini mengincar Lin Yue. Tanpa panik, Lin Yue meninju energi liar itu hingga meledak dalam cahaya yang dahsyat. Di tengah ledakan, ia berdiri tegak. Jalan iblis, aku akan perlihatkan seberapa kuatnya tahap Master Emperor King penyatuan tiga elemen. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya di ujung jari, menciptakan sebilah pedang cahaya yang menyilaukan. Dengan satu seruan, ia melepaskan jurus pamungkasnya, tebasan penghancur segala, Dwarf. Serangan itu melesat lebih cepat dari kilat, menghantam Yan Daosheng tanpa memberinya kesempatan bereaksi. Tubuh aslinya terhempas keras ke tanah, tak sadarkan diri. Di tengah keheningan yang mencekam, hanya terdengar jeritan pilu dari putrinya. Ayah! Para bawahan sekte iblis menatap dengan ngeri. Tak kusangka kedua dikalahkan olehnya. Pertarungan telah usai. Yan Daosheng terbaring kalah di tanah. Xiao Yanyan berlari menghampiri tubuh ayahnya dengan jeritan pilu. Ayah! Melihat pemimpin mereka telah dikalahkan, sisa-sisa pasukan sekte iblis dilanda kepanikan. Salah satu dari mereka berteriak, "Mampus! Kondisi sudah tidak memihak padaku. Kabur!" Ia melesat mencoba melarikan diri, namun dalam sekejap, Lin Yue muncul di hadapannya, menghantamnya dengan kekuatan dahsyat hingga jatuh tak bernyawa. Bambuh! Kemenangan Lin Yue bersifat absolut. Para sekutunya menghampiri. Qinji yang melihat penampilan Lin Yue bertanya dengan heran, "Ketua, kenapa wujudmu berubah menjadi seperti ini? Apa itu?" Lin Yue yang kini diselimuti aura keemasan murni menjelaskan, "Raga sejati Buddha iblisku sudah hilang. Ini barulah raga sejatiku, kesejati kekal abadi." Ia kemudian menatap para pejuang sekte Xuanmen dan sekte Didiao. "Bagaimana kondisi kalian? Apakah ada yang terluka?" Qinji melaporkan bahwa mereka semua aman berkat kekuatan formasi pertahanan. Namun mereka bingung karena pasukan musuh di gerbang timur tiba-tiba mundur. Si Xuan Tian dengan rasa hormat yang mendalam berterima kasih pada Lin Yue sebelum bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Lin Yue menatap sisa-sisa pasukan musuh di kejauhan. Perang sudah dimulai, maka harus dituntaskan. Aku akan menyuruh anggota sekte Didiao membantu kalian. Bunuh mereka semua. Si Xuan Tian mengangguk tegas, "Baik, serahkan saja pada kami." Mendengar perintah untuk memusnahkan semua yang tersisa, Xiao Yanyan menatap Lin Yue dengan mata penuh air mata dan kebencian. "Kenapa? Kenapa kamu mau membunuh ayahku?" Lin Yue mencoba menjelaskan,
Kalau aku bilang ayahmu bukan mati di tanganku, namun Xiao Yanyan yang sedang berduka menolak untuk mendengarkan. Aku melihat dengan mataku sendiri, kamu sudah membunuh ayahku, sekaligus bunuh aku. Lin Yue menatapnya dengan tenang. Aku tidak akan membunuhmu, kamu sudah boleh pergi. Xiao Yanyan meratap menyalahkan penolakan Lin Yue untuk bergabung dengan ayahnya. Sebagai penyebab semua tragedi ini, Lin Yue tidak ingin berdebat lebih jauh. Tidak ada begitu banyak kata kalau. Ia mengarahkan tangannya, memunculkan sebuah portal teleportasi yang bersinar terang. Dengan kekuatan yang tak bisa dilawan, ia memaksa Xiao Yanyan yang sedang menggendong tubuh ayahnya masuk ke dalam portal itu. Saat ia menghilang, dalam benaknya ia bertanya-tanya, Lin Yue, kamu melepaskanku. Apa tidak takut aku membalas dendam ini? Atau kamu sama sekali tidak menganggapku? Setelah kepergian Xiao Yanyan, para tetua sekte Xuanmen datang membawa Nona Putih yang sudah tak berdaya. Nona Putih menatap Lin Yue dengan amarah dan ketidakpercayaan. Dasar brengsek, tak kusangka kamu bisa menyatu dengan kekuatan hati putih. Apakah kamu juga memiliki raga bertarung darah istimewa? Lin Yue memutuskan untuk mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Ia menceritakan bagaimana hati putih sebenarnya adalah jantung dari ketua pertama sekte putih, dan rahasia pewarisannya dijaga ketat. Nona Putih tidak percaya. Setahuku, hati putih hanya bisa dimurnikan oleh raga bertarung darah istimewa. Aku sudah mencoba berbagai cara juga tidak bisa memurnikannya. Kamu menggunakan cara apa? Lin Yue menjawab dengan sebuah fakta sederhana yang menghancurkan seluruh keyakinan Nona Putih. Sebenarnya, cara pemurnian hati putih sangatlah mudah. Tinggal dimakan saja. Mustahil, jerit Nona Putih. Seluruh pengorbanan putranya, seluruh ambisinya, semuanya sia-sia karena sebuah kebenaran yang simpel dan brutal. Jiwanya hancur. Kamu bunuh aku saja. Lin Yue menatapnya tanpa minat. Kamu hanya manusia lemah, bukanlah sasaranku. Ia menyerahkan nasib Nona Putih pada Nanru Hongye. Setelah berpesan agar tidak ada yang mengkhawatirkannya, Lin Yue pun pergi. Ia berpindah tempat, tiba di sebuah lokasi yang damai. Di langit, seekor paus raksasa terbang dengan anggun. Di atasnya, berdiri seorang wanita berambut hijau yang tidak asing, seorang tetua sekte bidadari. Lama tidak berjumpa, sapanya. Sebuah layar di dekatnya menunjukkan sebuah pengumuman. Lin Yue dari planet 4 wilayah berhasil naik ke posisi 10 besar. Sang tetua menatap Lin Yue dengan tatapan penuh arti. Lin Yue, aku ingin mendengar lagu itu yang versi lengkap. Lin Yue tersenyum tipis. Bagaimana kalau aku tidak mau? Dalam benaknya, ia teringat pada adu kecapi mereka di sekte bidadari. Sepertinya bibit yang aku tanam di pavilion Feng Yue mulai tumbuh. Di hadapan Lin Yue, duta peringkat hitam itu menatap dengan ekspresi dingin. Setelah menyaksikan kekuatan Lin Yue, ia kini mengubah nada bicaranya dari ancaman menjadi negosiasi. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bersedia? Tanyanya merujuk pada permintaan lagu kecapi versi lengkap. Lin Yue tidak tertarik pada basa-basi. Ia langsung menyebutkan harganya. Alam bunga suci langit sekte kekaisaran Qin akan segera dimulai. Aku memerlukan 1 kuota. Sang duta terperangah. Pengetahuan Lin Yue tentang alam rahasia yang hanya dibuka 10 tahun sekali itu benar-benar di luar dugaannya. Lin Yue tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia menawarkan kesepakatan yang menggiurkan, 1 kuota untuk lirik kecapi lengkap. Dengan syarat Lin Yue harus bisa masuk ke bagian utama terlebih dahulu. Sang duta pun setuju. Setelah kesepakatan tercapai, Lin Yue langsung bertanya tentang musuh bebuyutannya. Apakah Kaisar Langit Xiu adalah peringkat 2 Liga Hitam? Lagi-lagi sang duta terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana Lin Yue yang bahkan tidak berada di bagian utama bisa mengetahui informasi rahasia tersebut. Lin Yue menjawab dengan sebuah pernyataan yang dalam dan penuh makna. Karena asalkan dia berada di planet kekaisaran, maka selamanya tidak akan bisa melampaui posisi pertama peringkat hitam ini. Percakapan itu membuat Lin Yue semakin bertekad. Sepertinya aku harus mempersiapkan diri lebih matang untuk masuk ke planet bagian utama. Berpindah ke sekte di Diao, ia segera mengumpulkan para bawahannya dan mengumumkan rencananya. Ia akan segera berangkat
Dan kali ini ia hanya akan membawa Yang Kai dan Mei. Ia juga menetapkan bahwa wilayah sekte putih yang telah ditaklukkan kini berada di bawah kekuasaan sekte Didiao. Ia kemudian berbicara secara pribadi dengan Yang Kai, yang ia tahu memiliki masa lalu dengan sekte kekaisaran. Tapi, ada hal yang harus diselesaikan. Jangan terus mengelak. Dengan berat hati namun penuh kesetiaan, Yang Kai menjawab, "Baik, aku akan mendengar aturan dari ketua." Setelah itu, Lin Yue menemui si Xuantian untuk membahas tatanan kekuatan yang baru. Ia mengklaim wilayah sekte putih yang langsung disetujui oleh si Xuantian. Namun Lin Yue memberikan perintah yang mengejutkan. Sekte Xuanmen dilarang mengambil alih wilayah sekte Iblis Fusheng yang telah kalah. Para tetua Xuanmen memprotes keras, merasa tidak adil. Si Xuantian membungkam mereka, yakin bahwa Lin Yue memiliki alasannya sendiri. Lin Yue pun menjelaskan, semua ini demi kalian, karena backingan sekte Iblis Fusheng sangat kuat. Saat Lin Yue hendak pamit, Tang Xin dan Qing Qing menyatakan keinginan mereka untuk ikut. Tak lama kemudian, Mu Zhen juga maju dan memohon untuk bisa mengikuti jejak putrinya. Lin Yue menerima mereka semua, namun menugaskan Mu Zhen untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Keputusan ini lagi-lagi menimbulkan perdebatan di antara para tetua Xuanmen yang merasa kehilangan talenta-talenta terbaik mereka. Si Xuantian dengan bijak menenangkan mereka sambil merencanakan dalam hati untuk membahasnya lagi setelah Lin Yue pergi. Lin Yue membawa rombongan barunya, Qing Qing dan Tang Xin, menuju sisa-sisa wilayah sekte putih. Ia menawarkan bantuan kepada Tang Xin untuk menyempurnakan kultivasinya, lalu mengajak mereka ke paviliun benda pusaka, berharap mereka bisa menemukan harta yang cocok dengan raga bertarung mereka. Di depan paviliun, beberapa penjaga yang tersisa mencoba menghalangi jalan mereka. Salah satu dari mereka mengenali Lin Yue sebagai pembunuh tuan muda mereka dan berteriak agar semua orang menangkapnya. Lin Yue hanya menatap mereka dengan tajam. "Minggir!" Tanpa satupun serangan fisik, hanya dari tatapan matanya yang penuh tekanan spiritual. Semua penjaga itu langsung tumbang dengan mulut berbusa. Ia menyuruh Qing Qing dan Tang Xin menunggu, sementara ia masuk ke dalam paviliun seorang diri. Di dalam, ia membaca sebuah inskripsi tentang harta karun legendaris di tempat itu. Pohon putih yang tak berwujud. Tidak ada orang yang pernah melihat wujudnya. Dengan tatapan penuh antisipasi, Lin Yue membuka sebuah pintu di depannya. Dengan satu seruan, buka! Pintu paviliun benda pusaka sekte putih terbuka di hadapan Lin Yue. Ia melangkah masuk ke dalam gudang harta yang megah. Rak-rak berisi kitab kuno, peti-peti penuh mutiara reiki, dan berbagai pil berharga terhampar di hadapannya. Dalam hati, Lin Yue tersenyum puas. Wow, sekte putih megah sekali. Sepertinya kerugian merawat anak si monyet dan kaisar ular akan terbayarkan semua. Matanya kemudian tertuju pada sebuah mekanisme tersembunyi di dinding. Setelah menekannya, sebuah ruangan rahasia terbuka. Di dalamnya, ia menemukan jasad leluhur putih yang ada di dalamnya, duduk bersila dengan luka menganga di dada. Lin Yue menatapnya dan berkata, "Kamu mati dengan cukup mengenaskan. Leluhur putih, kamu pasti tidak terima mati di tangan istrimu ini. Tenang saja, putrimu akan membantumu membalas dendam ini." Setelah itu, ia tidak ragu-ragu. "Aku akan membantumu menghabiskan pil dan mutiara reiki ini." Dengan gerakan cepat, ia menyeret semua harta karun di ruangan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Energi murni dari harta yang tak terhitung jumlahnya langsung ia serap. Ia sempat duduk bermeditasi sejenak saat merasakan kekuatan di dalam tubuhnya melonjak drastis. 8 kitab taiksu perwujudan naga sudah mencapai kesempurnaan. Aku sudah bisa melatih jilid kedua. Duar-ar. Aura dahsyat meledak dari dalam paviliun saat ia membuka jilid kedua kitab taiksu, membangkitkan sebuah kekuatan baru. Yaksha di luar, para penjaga sekte putih yang tersisa mulai panik. Salah satu dari mereka melihat Lin Yue masuk setelah melumpuhkan penjaga pintu. "Cepat hentikan mereka, kalau tidak Nona pasti akan membunuh kita," teriak yang lain. Qing Qing yang menunggu bersama Tang Xin mulai cemas. "Kak Tang Xin, bagaimana ini?" Tang Xin menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. "Tuan menyuruh kita tunggu di sini, dia pasti akan baik-baik saja."
Para penjaga melihat kedua gadis itu memutuskan untuk menjadikan mereka sandera. Tangkap dua wanita itu dulu. Namun saat mereka menyerang, sebuah perisai energi transparan muncul dan mementahkan semua serangan mereka. Boom, boom. Formasi yang kuat sekali. Kita tidak bisa menghancurkannya, keluh mereka. Cing-cing menatap perisai itu dengan kagum. Tak kusangka perisai energi yang dibuat sembarangan oleh Kak Lin Yue sehebat ini. Tiba-tiba tanah berguncang. Wah, apa itu? Seru seorang penjaga. Dari langit sebuah pulau raksasa yang ditopang oleh tongkat suci Sikera turun perlahan, membawa serta seluruh pasukan sekte Didiao. Bam! Pulau itu mendarat dengan megah. Nanru Hongi maju dan mengumumkan pengambil alihan kekuasaan. Nona Putih sudah meninggal. Sekte Putih sudah menjadi bagian dari sekte Didiao. Para penjaga sekte Putih hanya bisa menatap tak percaya, kebingungan antara berita kematian nona mereka dan kedatangan pasukan Lin Yue. Namun teror mereka baru saja dimulai. Boom! Pintu pavilion kembali meledak dan sesosok makhluk mengerikan keluar. Itu adalah manifestasi kekuatan Yaksha milik Lin Yue, seorang prajurit raksasa berwarna merah pekat yang memegang sabit panjang. Makhluk yang keluar dari pavilion benda pusaka. Prajurit Yaksha itu langsung bergerak, membantai sisa-sisa penjaga sekte Putih tanpa ampun. Dia bergerak cepat kabur. Teriakan panik dan jeritan ngeri menggema sesaat sebelum semuanya hening. Di atas pulau terbang, Yang Kai dan Qin Wunian menyaksikan tebasan mengerikan dari makhluk itu. Yang Kai bergumam ngeri, tebasan yang menakutkan sekali. Serangan ini lebih menakutkan dari serangan Yan Daoxing sebelumnya. Ketua baik-baik saja, kan? Qin Wunian juga menatap takjub. Tak kusangka ada orang sehebat ini di bagian dalam. Lin Yue melangkah keluar dari pavilion yang kini sunyi, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Para sekutunya, Yang Kai, Qin Ji, dan Qin Wunian menatapnya dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Yang Kai adalah yang pertama angkat bicara, suaranya masih sedikit bergetar. Tebasan tadi. Lin Yue mengangguk singkat, mengkonfirmasi bahwa kekuatan mengerikan itu berasal darinya. Qin Ji menimpali, ketua hebat sekali. Serangan tadi benar-benar aneh sekali. Qin Wunian menambahkan, iya, tidak ada tanda-tanda terluka, tapi orang-orang ini malah sudah mati. Lin Yue menatap pavilion di belakangnya dengan ekspresi rumit. Makhluk itu tidak seharusnya berada di dunia ini. Ia kemudian segera beralih ke tugas selanjutnya. Hal ini nanti baru dibicarakan lagi. Kalian segera urus masalah sekte Putih. Ia memberikan beberapa perintah cepat, menugaskan King King untuk membantu proses transisi, dan memberikan Tangxin berbagai sumber daya terbaik dari sekte Putih untuk meningkatkan kekuatan agar bertarung darah istimewanya. 6 jam kemudian, di istana utama yang kini menjadi markas baru sekte Didiao, Nanru Hongi datang melapor. Dengan lancar, seluruh anggota sekte Putih telah menerima nasib mereka dan sedang dalam proses pendaftaran ulang menjadi bagian dari sekte Didiao. Lin Yue bertanya bagaimana perasaannya, kini sektanya telah berganti nama. Nanru Hongi menjawab dengan tulus bahwa ia tidak pernah berambisi menjadi ketua, dan yang terpenting baginya adalah keselamatan anggotanya. Setelah Nanru Hongi pergi, Yao Ge datang dengan berita lain. Ketua, telur yang ada di dalam kolam langit mulai bergerak. Lin Yue tersenyum, seharusnya sudah lapar. Ia memerintahkan Yao Ge untuk memberi makan telur itu dengan mutiara Reiki. Lagi pula kita sudah kaya raya, candanya. Tiba-tiba, Cing Cing berlari masuk dengan panik. Ketua, cepat keluar. Nona Tangxin akan segera berubah. Lin Yue segera bergegas ke ruang tamu. Dari kejauhan, ia bisa melihat sebuah pilar cahaya merah pekat yang menjulang hingga ke langit, memancarkan gelombang energi yang dahsyat. Ternyata perubahan raga bertarung darah istimewa. Kan ada gelombang energi sekuat ini, pikirnya. Seorang penjaga yang menjaga pintu mempersilakannya melihat sendiri. Lin Yue pun masuk ke dalam ruangan. Di sana Tangxin diselimuti oleh aura merah yang menyakitkan. Lin Yue segera bertindak, menggunakan kekuatannya untuk memandu proses transformasi itu. Buang semua kultivasi sebelumnya. Benda-benda masa lalu itu tidaklah berguna. Semua itu hanyalah ilusi. Hancurkan dan bentuk yang baru. Tangxin menjerit kesakitan.
Namun di puncak penderitaannya, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya merah yang menyakitkan itu perlahan sirna, digantikan oleh cahaya cerah kehijauan yang lembut dan menenangkan yang menyelimuti tubuhnya. Proses pembangkitan raga bertarung darah istimewa telah berhasil. Tangxin membuka matanya, merasa terlahir kembali. "Terima kasih Tuhan sudah membantuku, raga bertarung Wugo." 3 kata ini langsung muncul di benakku. Ia menjelaskan bahwa kekuatan barunya mampu kebal terhadap racun dan menyembuhkan luka. Kemudian, dengan wajah memerah, ia membuat permintaan yang tak terduga. Peningkatan pertama raga bertarung Wugo harus langsung bermesraan dengan orang. Jadi, aku tidak ingin melepaskan kesempatan baik ini. Setelah hening sejenak, Lin Yue mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu." Di luar, 2 gadis pelayan yang mendengar suara aneh dari dalam ruangan saling berbisik. Yang lebih tua menarik yang lebih muda menjauh. "Jangan menguping, ayo pergi. Kamu masih kecil, tunggu sudah dewasa pasti akan mengerti." Setelah proses itu selesai, Tangxin berterima kasih dengan tulus. Lin Yue menasihatinya untuk berlatih dengan baik dan tidak menyia-nyiakan kekuatan langkah yang baru ia peroleh. Kini, urusan di bagian dalam hampir selesai. Lin Yue mengumpulkan semua tetua dan bawahannya. "Sebelum pergi ke wilayah bagian utama, aku masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Aku akan pergi ke wilayah planet bagian utama besok. Sebelum pergi, aku harus menyampaikan 3 hal kepada kalian." Semua orang mendengarkan dengan saksama, menantikan perintah terakhir sebelum sang ketua memulai perjalanannya yang baru. Dan begitulah chapter untuk kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak. Yang mau beliin kopi link ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.